Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Wali Kota Tasikmalaya, kota yang tidak asing bagi warga Bandung yang kebanyakan juga seperti saya dan Mang Odet banyak akarnya dari sana. Selamat datang dan tentunya saling belajar yang akan kita coba upayakan bersama. Apa yang baik di Tasikmalaya kami ingin belajar, sebaliknya juga sama. Mungkin ada hal-hal di Bandung yang mungkin kota Tasik ingin sama-sama mencari pembelajaran. Dengan senang hati kita bisa sharing, karena pada dasarnya tugas kita sama, mensejahterakan warga yang menitipkan amanatnya kepada kita untuk menjadikan kota Bandung, kota Tasik jauh lebih baik sebelum kita menjabat, dan berharap jauh lebih baik setelah kita menjabat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Wali Kota Bandung, Kang Emil, juga Wakil Wali Kota Kang Odet, para yang unggul, gitu kan. Yang saya hormati rekan-rekan dari jajaran pemerintah Kota Bandung, juga rekan-rekan kami dari Kota Tasikmalaya. Ini saya kenalkan, ini Pak Sekda, ini Kepala BPD, Kepala Dinas Cipta Karya, Kepala Dispenda, Kepala BPPT, Perizinan, Kepala Pembangunan, itu sama dari Cipta Karya. Jadi terima kasih kami kepada Bapak Wali Kota, dan memang pernah kita bicara, sering kita secara informal bicara, mungkin ini secara formalnya. Jadi tujuan kedatangan kita selama kita ingin sharing, gitu kan, belajar dari pengalaman yang sudah dilakukan Kota Bandung, karena bagaimanapun belajar kepada hal yang lebih baik. Di sini ada yang lebih baiknya, kami belajar. Kalaupun kami mungkin ada hal yang lebih, juga saling mengisi, karena kita tahu masing-masing daerah ada kelebihan dan kekurangan. Khususnya mungkin kedatangan kita ingin sharing mengenai program CSR yang kita baru beberapa bulan kebelakang, kita baru selesai perda tentang TJSL, tanggung jawab sosial dan lingkungan, perda CSR di Kota Tasikmalaya. Dan kita memang belum optimal mengelola CSR yang ada di Kota Tasikmalaya. Dan saya sering mendengar, termasuk Kang Emil langsung, banyak kegiatan-kegiatan yang di Bandung yang di backup oleh program-program CSR, gitu kan. Jadi kehadiran kita ingin berbagi pengalaman bagaimana pengelolaan CSR, sumber-sumber CSR, lalu kegiatan-kegiatan CSR yang selama ini mungkin belum 2 tahun Wali Kota memimpin Bandung. Artinya kita baru 2014 kita punya aset-aset yang memang baru kita miliki, dan itu dikelola dengan baik. Jadi memang kita perlu ada komunikasi, sinergitas, khususnya belajar dari pengalaman yang Bandung sudah cukup lama. Dan alhamdulillah sahabat kami Kang Emil banyak terobosan-terobosan, khususnya bagaimana pemanfaatan CSR yang ada di Kabupaten Tasik, Kota Bandung. Itu saja mungkin Pak Wali Kota, rekan-rekan. Jadi kita fokuskan beberapa program, kecuali hal yang lain mungkin yang bisa nanti kita sampaikan. Karena saya yakin banyak kegiatan Pak Wali Kota. Kita ingin manfaatkan waktu kita untuk mendengarkan paparan tentang bagaimana pengelolaan CSR khususnya di Kota Bandung. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dalam membangun kota ini, masyarakat meminta hanya satu, Pak, terjadinya perubahan dari tidak ada menjadi ada, dari jelek menjadi baik. Sederhana. Masyarakat kadang-kadang tidak peduli mau dari mana, yang penting terjadi perubahan. Nah, perubahan itu dalam sebuah buku yang berkaitan dengan The Power of Change, ya, kekuatan yang bisa mengubah.
Karena masih ada pemikiran dari masyarakat seolah-olah semua perubahan itu harus 100% dari pemerintah. Padahal kekuatan kita secara teori itu hanya 25%. Nah, karena kita tahu bahwa kita hanya 25%, maka kita berkolaborasilah dengan para pebisnis, berkolaborasi dengan kelompok masyarakat dan media untuk membawa perubahan. Kira-kira teorinya itu begitu. Jadi kalau kami di Bandung banyak kesana kesini mencari program hibah atau CSR, karena kami tahu keterbatasan kami yang hanya bisa membawa 25% program. Nah, sekarang kita lihat di Indonesia ini ada berbagai jenis sumbangan, Pak. Kalau pribadi itu ada sedekah infak, tidak diatur ukurannya, hanya tergantung niatnya, kan begitu. Bisa 100 rupiah, bisa 1 miliar, terserah, kan begitu. Ada bentuk bantuan sosial dari masyarakat sendiri, tapi diatur regulasinya oleh agama, namanya zakat. Sama juga, uang zakat kemana? Yang nggak bantuan mustahik yang sebenarnya juga bagian yang harus dibantu secara formal. Ada catatan Bapak Ibu, kalau semua umat Islam di Indonesia ini bayar zakat, itu nilainya 200 triliun per tahun. Kok tidak salah ya? Sayangnya tidak semua orang membayar zakat, baik zakat pribadi maupun korporasi dan lain-lain. Badan amil zakat yang namanya rumah zakat, Darut Tauhid apa gitu ya, terus mau baik nama-nama mengurus zakatnya. Yang swasta-swasta, dompet duafa, cetel, itu hanya mendekati yang saya tahu belasan triliun, Pak. Jadi betapa sebenarnya mensejahterakan rakyat itu kalau betul-betul kita ini tidak Ramadannya pun kalau betul-betul kita melakukan kewajiban kita sebagai individu muslim, sebenarnya beres urusan kemiskinan teh. Sayangnya orang-orang Islam modern seperti kita beranggapan kan sudah bayar pajak, kenapa bayar zakat? Cari pembenaran. Kan berarti kan gajinya dipotong 2 kali, potong pajak, dipotong zakat. Itu kan kewajiban. Ini contoh kecil. Jadi sebenarnya ini juga di Bandung, kalau kita intensif Pak, menghimbau zakat saja, itu dana terkumpul untuk beberes yang suka minta-minta ini itu nggak usah dari hibah bansos, dari masyarakat sendiri. Jadi sebenarnya ada tantangan ya di luar struktur existing. Kalau ada upaya mensolehkan para warga yang mampu, sebenarnya yang suka minta-minta bansos itu sebenarnya bisa ditangani dari sini. Kira-kira gitu ya. Nah, kemudian ada peraturan non agama yang mengatur sumbangan. Ya, itu namanya CSR, singkatan dari Corporate Social Responsibility. Ya, jadi kewajiban sosial perusahaan. Ini istilah dunia. Kalau TJSL ya, tanggung jawab sosial lingkungan, itu terjemahannya seperti itu. CSR ini ada regulasinya, tiap negara beda-beda, tapi pakai persentase dari keuntungan. Ada yang 1% di negara lain, ada 3%, ya terserah kan beda-beda. Wajib hukumnya, saya sudah hitung. Minimal di Indonesia hampir 20 triliun setiap tahun uang yang harus keluar dari semua perusahaan se-Indonesia. Yang jadi masalah Bapak Ibu adalah yang punya duit mau mengeluarkan bingung programnya apa, banyak. Jadi setiap tahun selalu ada kasus yang klasik, tersisa jatah CSR.
Yang dibelanjakan salah sasaran. Banyak perusahaan Jepang, ya, namanya Sony. Dia bikin perpustakaan buat sekolah. Tapi karena meren programnya bingung, dia bikin perpustakaannya di Menteng di Jakarta. Itu Menteng mah daerah paling kaya di Indonesia. Itu nama di gunung di Kalimantan, di Bekasi, ya, di Menteng. Karena bingung, coba kecil. Lalunya harus keluar. Di sisi lain masyarakat lo bakal butuh. Jadi intinya apa Pak? Ini dana 20 triliun dengan orang yang butuh terus nggak nyambung. Kita bingung akses ke mana, gitu ya, ke mana gitu ya, di mana pantol. Sementara di sana sini mereka menunggu diketuk pintunya. Kita pun yang kata Tasik Bandung sudah lumayan, sebenarnya belum maksimal memanfaatkan teori ini. Nah, tapi kita itu bedakan Pak, kalau orang ngasih bantuan, nawaitunya apa? Bapak nawaitunya ngebantu sama, sumbernya dari mana? Kalau sumbernya bukan pakai yang terikat peraturan, namanya bukan CSR, namanya hibah saja, ya. Jadi inilah atau sumbangan pihak ketiga. Ini yang sedang kita clearkan karena di media massa dikit-dikit sumbangan hibah apa CSR. Sehingga saya banyak disuruh gitu kan, padahal nggak begitu. Konglomerat Pak, misalkan di kamar ini nyumbang KA misalnya. Pak Ridwan saya bantu KA, tapi dia itu bukan sebagai perusahaan, sebagai pribadi. Dia bukan CSR dalam perusahaan. Bahasa Islam nama sodako infak, bahasa Indonesia nama yang formal disebut sumbangan pihak ketiga kita begitu. Jadi ubah dulu persepsinya Pak. Kalau CSR itu hanya jenis alokasi bantuannya bersumber dari yang diregulasi yang sekian persen. Tapi kalau yang namanya hibah dan sumbangan pihak ketiga ada regulasinya, saya ikhlas namanya gitu ya. Memapping si 20 triliun itu ada di mana? Nah disinilah pentingnya berbagi informasi. Pak Wali Tasik, Telkom tak lumayan, Mandiri tak 300 miliar per tahun CSR-nya dan fokusnya banyak ekonomi. Jadi CSR itu ternyata di dunia korporasi misinya beda-beda. Kalau Pertamina lain lagi, Pertamina ingin ke ekotransport. Jadi kalau mau ada program sepeda ke sekolah, program bis listrik atau apalah yang sebenarnya, nah itu bisa ke Pertamina. Jadi ternyata dalam dunia CSR di Indonesia tidak bisa generalis Pak. Bapak minta masjid tapi ke Pertamina kadang-kadang mau nyambung, misalkan. Nah ini pentingnya berbagi pengetahuan itu. Contoh kecil, BJB itu ada CSR-nya. Ya, kita buka-bukaan aja. CSR-nya itu total cuma kita karena jadi CSR-nya BJB itu Pak dibagi-bagi berdasarkan proporsi saham karena Bandung main juga kecil 3%. Sahamnya total saham yang di persentase 30 miliar, 29 30 kurang lebih 10%. enggak nyampe 2. Dengan dari total modal yang disetorkan memang 2%. 2%. Jawa Barat kan hampir berapa? Kabupaten Bandung jam 10%. Ya, faktor sejarah lah ini banyak. Jadi si BJB teh mun salah mah sampai 40 miliar ya, per tahun Pak. Terbagi dari jatah CSR hak kota-kota, jatah CSR hak provinsi yang sering tidak habis. Nah, ini info. Ada setengahnya CSR milik masyarakat yang sering tidak habis. Karena kadang-kadang sifat CSR perusahaan-perusahaan teh pasif. Kalau yang jatahnya kota, kita punya program sendiri 800 juta kali bisa. Kadang-kadang kita minta ke gubernur, Pak, kan jatah provinsi teh aya sekitar 20 miliar,
kehabis, kita ya Pak, jadi Pak Gubernur tinggal bikin disposisi. Jadi kalau Pak Wali mau bikin masjid nyumbang masjid di mana, ajukan ke BJB, contoh kecil ya Pak, ke BJB, tapi ngambil jatah CSR ya untuk provinsi, minta Presiden Gubernur lolos hiji. Atau langsung kayak KAA, itu kumaha, menerima kepala negara sawaran ke Masjid Agung, di Agungna, toilet baru tuh dia kan 10 tahun lebih ya, rusak. BJB keluar 2 miliar. Dari mana? Dari yang masyarakat. Saya lobby sendiri direkturnya. Itu maksudnya CSR apa nih Pak? CSR ya? Nah, gitu Pak, contoh kecil. Jadi BJB 40 miliar, Bank Mandiri 205, pengetahuan saya ada apa dulu cangkem. Kalikan ribuan perusahaan se-Indonesia, ternyata 20 triliun. Jadi kuncinya kalau Tasik ingin mengakses dana ini, Tasik ini harus proaktif, bikin tim sendiri. Dan kalau di Bandung, namun ini kami ini punya menunya, kadang-kadang bingungnya. Ini di proposalan hiji, mau ketemu kan susah Pak, hanya untuk menyampaikan hiji proposal. Kita datang dari 2, wah wasting time, ya. Maka kita bikin buku, namanya buku CSR. Bagi perusahaan yang bingung mau nyumbang apa, kira-kira ini di estafet. Bagi perusahaan yang bingung mau nyumbang apa, tinggal buka halaman menu bantuan kayak gitu. Oh saya Pak lingkungan, saya bilang buka halaman 30. Oh Pak saya ingin sosial, buka halaman 40. Oh Pak saya ingin pendidikan, buka halaman 5. Ada harganya semua. Jadi ini memudahkan komunikasi. Mikir-mikir lah. Tapi bayangkan kalau kita udah bawa surat, appointment-nya aja susah, pas datang, oh maaf Pak, Bapak mintanya pendidikan, perusahaan kami mah ekonomi, kan nyambung. Kalikan ratusan audiensi yang tidak perlunya, itu Pak, makanya melelahkan, makanya kita bikin inovasi, ini namanya buku CSR. Dibelanjakan ke taman, itu prosedurnya lama. Kalau CSR, kenapa? Berdasarkan regulasi, kalau saya terima uang dari Bapak, harus masuk dulu ke APBD kan? Uang APBD ke uang PPAS dulu, panjang dulunya bercampur dengan uang-uang lain. Kadang-kadang terjadi karena Dewan Badan Treasurer, lihat Pak, apa yang terjadi? Perubahan tidak hadir masyarakatnya. Kok cenderung CSR. Makanya kita tahu itu, satu menghindari fitnah. Karena kalau setiap terima uang 2 miliar misalkan, kemana kan? Jigana apa? Makanya si Masjid Agungnya kita nggak ikutan. Cuma saya bilang saya butuh 2 miliar merenovasi. Enggak, si BJP punya kontraktor sendiri. Yang penting mah kami pas KAA dapat toilet, dapat ini, dapat karpet gitu Pak. Nah itu triknya. Ya. Jadi kalau dia bentuknya uang, ada yang bentuknya uang enggak? Hampir nggak ada ya, hampir 100% nggak ada ya, nggak ada. Kecuali yang Belanda PDAM, tapi itu ke BUMD. Jadi saya ke Belanda, nah ini saya kasih tips kalau mau, dapat 60 miliar kan saya, 5 juta euro. Nah wali kotanya kudu ngatok pantau, nggak bisa diwakilkan. Jadi Pak Walina mau kudu ke Belanda, Baceo meyakinkan PDAM Tasik, ayo ngiringan juga Bandung, gitulah kasarnya. Iya CSR, dana dari mereka, grant Pak, ya grant, istilah bahasa Inggris. Nilainya 5 juta euro, sekarang sudah masuk ke kasnya PDAM dengan syarat PDAM-nya mau direformasi dengan standar internasional. Ini nggak ada masalah, kan? Jadi kualitas PDAM kita naik kelas, kita dapat bantuan. Jadi pencaharian dana bantuan kami di Kota Bandung tidak hanya dalam negeri. Kan 20 triliun teh hanya dalam negeri Pak. Luar negeri itu kan wah banyak sekali. Makanya kalau punya orang-orang Tasik sedunia yang lagi kerja di luar negeri, silahkan dihubungi. Mereka lah sumber informasi. Saya dapat 5 juta euro itu
gara-gara ada Profesor Bandung sedang ngajar di Belanda gitu. Asal, jadi bukan pemerintah Belanda datang ngasih tahu ada program, bukan. Saya ditelepon, Walita. Di dia mah jadi ada program dari perusahaan air Belanda, program grant, tapi Pak Wali sendiri yang harus datang. Aku mau sudah menyurat singkat cerita kali itu udah diyakinkan terus itu Pak contoh. Jadi kuncinya Pak nggak bisa jaga warung prinsipnya kalau CSR. Kalau Bapak jaga warung tunggu orang datang mual percaya Mas. Bapak harus cari tim khusus proaktif kukulintingan itu juga tim marketing ke Jakarta. Mungkin orang itu standby di Jakarta, sumber-sumber keputusan kan di sana. Kerjanya mewakili Pemkot Tasik, membawa buku CSR, ketok pintu, minta bantuan sana sini. Pasti ada, hanya masalah ya pinter-pinter meyakinkan seperti itu. Jadi itu, kami tidak pernah menerima uang karena kami tahu itu selalu menjadi sumber prasangka. Kami terimanya sudah bentuk barang, tenang Pak. Kedua, tidak semuanya diserahkan ke Pemkot. Seringkali kita hanya jadi saksi ya. Contoh, Pak kita mau hibah Senin gratis. Jadi di Bandung ini bis Damri tiap hari Senin dan Kamis kalau sekarang anak sekolah itu naik bus gratis. Keluarga merasa gratis, sebenarnya itu subsidi dari CSR perusahaan, nilainya 750 juta setahun, mengcover biaya jumlah anak yang menurut Damri dihitung Pak Wali sekian ribu, kali kalau naik berapa setelah kami diskon 750 juta kira-kira. So, kalau Pak Wali ngasih saya 750 juta, semua anak Bandung naik Damri tiap hari Senin per hari gratis setahunan ya. Saya carilah perusahaan, ketemu. Tah, si perusahaan tidak ada hubungan hukum dengan kita, hubungannya dengan Damri. Tapi kita memfasilitasi karena rakyat orang ini kan gitu. Dalam perjanjiannya kita hanya jadi saksi ya. Jadi kita tidak terikat hukum. Jadi ada dua tipe, saya bilang ya kita merasa Damri dengan PT developer mengajukan ada nggak gambarnya dari Google bis Damri gratis ada mungkin. Nah kita sering jadi saksi, itu paling posisi paling enak Pak, perubahan ke masyarakat hadir, keulangan dari administrasi. Yes. Jadi yang paling ideal itu ya Pak, kita jadi saksi perubahan di masyarakat dari kelompok pengusaha dengan penerima manfaat, kita jadi saksi, itu tipe 1. Tipe 2 jadi aset Pemkot tapi bentuknya barang tidak uang. Tipe 3 bentuknya uang, masuk dulu riweh, itu tidak akan kita lakukan walaupun secara prosedur itu memang. Jadi selama ini memang ada sedikit dinamika politik, disangkanya seluruh daftar bantuan ke Pemkot bentuknya duit atau BPJA jadi barang gitu. Disangkanya gitu. Kenapa nggak diskusi dulu udah. Nah itu sempat ada sudut itu, sempat dipanggil DPRD ya beberapa kali karena disangkanya nerima duit ke BPJA ke DPRD itu. Kan udah kita bilang aja dijelaskan prosedurnya itu tidak pernah dilanggar, dan kalau di Pemkot Bandung kami tidak mau menerima duit, kami terima udah jadi seperti itu. Itu dari sisi praktek-praktek dan itu. Nah kalau masalah daftar perusahaan yang sudah biasa kami bisa bagi ya, dari makanya sesama warga Jawa Barat silakan aja diakses. Nanti kasih kontaknya, bahasnya sama aja. Pingin yang Bandung dapat, Tasik dapat gitu ya, bisa panggil ya. Wifi gratis di masjid-masjid, ya sama. Bentuknya udah parah, kita terima layanan aja. Kita mau dikasih TV, channel TV, sehingga Pemkot lagi nyiapin punya TV sendiri tapi di internet gitu ya, kayak Detik TV sekarang. Banyak Pak, segera rupa. Jadi sampai 2014 hasil upaya itu lumayan kan, 47M, terus 60M di Belanda gitu, atau lumayan. Semua bisa buat apa? Jadi sekarang itu di Bandung
taman-taman itu saya lagi perbanyak skema hibah karena peminat taman mah banyak. Ini tips dari saya. Alun-alun Ujung Berung, kalau ke Ujung Berung yang baru saya resmikan, sedang beres persuratan daya, itu dari perusahaan 100%. Kita 5M. Itu trotoar Asia Afrika, dipakai jalan kaki, itu bukan APBD ya, Asia Afrika yang granit, yang bola-bola dunia itu. Nah ini coba klik ke bawah, cari yang area view, ada nggak yang view-nya dari udara. Nah itu yang kanan, bawah lagi, nah, atas. Nah, karena itu foto saya, motret sorangan. Lihat gambar gede. Ini Pak 5M alun-alun datang dari saya sebagai wali kota. Perencanaannya dari anggaran juga. Perencanaannya kalau Ujung Berung ada di kita, tapi nggak kadang-kadang ya DD-nya terima beres kita. DD-nya dari mereka juga, mereka yang bayarin, tapi gagasannya diskusi yang kita. Nah ini alun-alun Ujung Berung. Kalau ada waktu silakan masuk ke sana, karena ini inovasi terbaru di Kota Bandung. Dan ada hubungannya antara alun-alun dekat masjid, jadi enak rajin salat. Jadi biasanya 2 baris sholat fardu, ayeuna mah 10 baris. Yang fenomenal mah alun-alun Masjid Raya Jawa Barat di alun-alun Bandung. Biasa keceng 8 juta seminggu, ayeuna mah 25 juta. Lumayan. Nah, kalau taman banyak pembinaan. Dan Bapak harus proaktif. Kedua, jangan selalu begini. Oh, perusahaannya nggak ada di Tasik, berarti dia nggak begitu. Makanya saya bilang banyak-banyaklah main ke Jakarta. Di Jakarta perusahaan Bararingung mau nyumbang apa? Minimal beasiswa pendidikan. Ada berapa siswa miskin misalkan di Kota Tasik kalau dihitung? Saya cuma telepon kemarin ya. Pak bantuannya minimal 100 ya, di PPDB ada akses, udah ada siap. Kalau anak itu butuh beasiswa. Jadi banyaklah, karena memang pintar-pintaran kita Pak mengakses. Saya kira pengantar saya mungkin itu, nanti kita buka forum tanya jawab. Selanjutnya nanti bisa teknis ke teknis ya. Bapeda ada. Sepeda mah nggak ada. Iya. Sepeda mah jadi di Sianjak bukan? Ini mah DPK ya. Ya, yang di sepeda nanti harusnya ngobrol Ada yang sharing, kalau bisa ada yang sharing nggak? Sepertinya iklan gitu kan? Yang pengen namanya muncul ada. Kalau kompensasinya iklan bisa saja, tapi iklannya tetap harus bayar, bukan berarti gratis. Jadi kita juga tidak ingin menabrak regulasi. Tapi sebenarnya itu peraturan daerah masing-masing ya. Masalah kompensasi ya, tidak dipersamakan. Cuma tips dari saya, jangan mengejar perusahaan yang meroyek di Tasik aja, mungkin jumlahnya kan nggak banyak. Cari perusahaan nasional tadi, sekelas Mandiri Pak, itu 400 miliar per tahun. Kalikan yang sekelas Mandiri itu kan ada puluhan kelas itu aja. Tapi syaratnya siapkan dulu si buku itu. Tanpa menu itu kita kan ngobrol warung kopi gitu. Mangga silakan yang lain. Terima kasih. Ini yang tadi disampaikan, sebetulnya kita di Bapeda karena ketuanya tim Sekda ya, sebetulnya kita juga sudah ada tataran, tinggal ini yang belum memang. Udah saya sampaikan kan, kita harus punya menu. Kalau sering saya sampaikan kalau di KFC ada pahe 1, pahe 2, tinggal milih gitu kan. Kita prinsip sama, tidak ingin ngelola uang lah, langsung termasuk makanan
Jadi seperti kita ini CSR BJW kemarin kita sedang bangun rencana tahun ini bukan patung monumen Tugu Simpang 5 yang masuk Tasikmalaya, Kang Emil. Jadi yang ke Ciamis semua, termasuk Asmaul Husna kalau Asmaul Husna PPD kita. Dan kita mau bikin taman ini berarti minta bantuan nih Kang Emil, nanti kita urus rencana DD-nya taman di belakang Masjid Agung. Jadi kami baru bisa melangkah ini dapat dibayangkan 2014 mau dikuasai gitu kan. Dikuasai bulan apa ya, riba ya awal 2014. Jadi kami tidak sempat merencanakan, dan sekarang kita bisa melangkah, termasuk kita mau jadi tuan rumah MTQ 2016 juara umumnya kemarin kota Bandung namanya. Jadi kita 2016 kita tuan rumah Jawa Barat kita. Dan itu ada stadion dadaha kan, komplek dadaha yang cukup besar. Yang sedang saya sampaikan, nanti kita mungkin ada timnya bagaimana kita sharing yang sudah bagus, kenapa tidak, seperti khusus alun-alun, komplek dadaha, ini penataan yang baik, termasuk juga tadi. Jadi CSR-nya yang tadi betul itulah, kita tidak terlalu fokus untuk perusahaan-perusahaan yang ada di kota kecil Tasikmalaya relatif tidak terlalu banyak gitu kan. Saya mau izin, saya mau bawa Pak Wali, nanti mungkin rombongan menyusul, belum ke comment center ya? Udah belum. Yang lainnya dilanjut dulu, nanti kalau sudah selesai itu dulu sini. Pak Zul nanti ketemu saya. Terima kasih. Biar karena dipanggil dulu ya. Oh, siapa nanti disampaikan? Pak Wali mana? Jadi kita punya ada banyak CCTV yang bisa ngecek kemacetan, CSR ya. ya, bisa PMKS, misalnya yang pada main apa, kelihatan dari sini, sehingga bisa langsung ngirim pasukan ke sana. Kedua, data-data internet, laporan apa. Nah besok kita ada inovasi, kalau mau pakai juga silakan. Launching harga-harga komoditas di pasar, kita bisa pantau tiap hari. Jadi kalau ada pergerakan grafik naik karena ada spekulan, sebelum terjadi keresahan kita bisa. Berapa? Sekarang 8. Nah, kalau mau ini juga bisa minta CSR ke Telkom, karena Bogor udah dipanggil. Coba yang SKPD, dinas, yang itu aja, BBM. Nah, jadi di Bandung semua proyek kita ada petanya. Kalau hitam ini belum mulai, kalau oranye ini sudah mulai, kalau ini sudah selesai. Hijau selesai. Diulang apa? Misalkan Tahun 2015 berarti. ini sedang berlangsung. Jadi misalkan Pak Wali Tasik pengen tahu ada sebuah proyek, kan nggak harus selalu ke lapangan. Iya, iya. Coba klik yang hijau satu aja. Yang di tengah kota ada. Hijau dan yang Ciroyong itu. Yang Ciroyong. Masih 0% itu. Yang di alun-alun Bandung. Di bawah dikit. Nah. Kenapa dia masih hitam? Yang hijau tadi, Oh, yang Ciroyong. belum Coba klik itu. Nah, terus kita laporan bisa pakai foto progres. Si ahli-ahli di sini bisa bikin programnya. Contoh, kita ada problem dengan bus gitu. Kita terapal ya busnya di mana, gangguan menilang, gitu. Kita ada aplikasi ini. Ada aplikasi lagi, kita ada problem fluktuasi harga di pasar, tahunya gimana? Masa nunggu orang menjerit dulu harga naik baru? Nah sekarang besok kita akan launching aplikasi namanya komoditas. Apa yang dilakukan? Kita nyuruh dinas pasar tiap pagi ngupdate input, nanti inputnya masuk ke kita. Jadi kalau ini
angka menaik pas lebaran apa, operasi pasar itu nggak nunggu orang telepon. Ini real time. Real time Pak, kebetulan dari PD Pasar ini ada di Mana PD Pasar? Oh, jadi nanti diperbaiki, ada yang harga Ya. rendah dan harga Kita lihat fluktuasi harga di pasar. fluktuasi harganya. ya. Jadi jumlahnya bisa ratusan program. DDMP butuh program apa, maka di Bandung tuh terus intensif. Ya, CCTV. Ini video ini menceritakan proses itu. Semoga mau masuk ke dalam. Sudah. Kalau dia dari dia dari Sekda kombinasi kita bantuan ke Telkom untuk KPP. Kita ada juga 30 harusnya si komoditas pasar itu dibuka keluar ya. Bukan hanya buat kita. Dulu ada baru supaya nggak dibohongin. Nama F-nya apa? Kalau tadi yang proyek Pak, infrastruktur ya, tadi Pak, infrastruktur semua. Saya mah panjangan kayak kata sembako ya, sembako mah. Dari mana? Ya kan sembako teh 9 bahan pokok untuk satu sembako bako Pokok. ya ini makan istilah. Bisa lagi cari. Nah kalau ini mah kalau ada emergency cukup pijit HP Pak. Mulai begal si polisi, ibu polisi bawa polisi juga di sini nanti dia kasih tahu mobil patroli. BKD atau pemerintah gitu ya? Junior Aldi Teguh itu junior Depok kayaknya senior 1 tahun di atas. Pertengahan di atas si Teguh. Ya, Masuk isi kan? ya. Masuk basic dari polisi. Ya. Reaksi cepat. Ya warga melapor, nanti sistem bilang ada jalan bolong, nanti kita punya reaksi cepat. Tukang aspal jalan, tukang aspalnya kita punya, jadi nggak usah nunggu lelang. Mungkin bolong-bolong Ya, pemeliharaan atau langsung ya, jadi. angkot, ngomongin macet, ngomongin lalu. Salah satu coba. Sehingga kita bisa ambil keputusan tanpa nunggu orang. Ini bisa terjadi karena masyarakat Bandung memang cerewet di sosial media. Siga nama Tasik kurang lebih mirip-mirip juga. Nggak jauh. Nggak jauh. Tinggi juga. Orang media sosial. Atau udah coba kita pengen tahu di balik
hari ini yang komplain macet di kecamatan mana aja? Macet. Klik macet. Nanti kalau kecamatannya warna merah dan jumlahnya banyak, jadi polisi pasukannya diperbanyak di yang Jadi komplainnya paling banyak 126. Coba klik ada apa? ini berdasarkan kelurahan bukan ya? Daerah aja kok. Kecamatan. Kecamatan. Itu kecamatan. Ya kira-kira begitu. Jadi ruangan ini intinya adalah ruangan pengambil keputusan dengan data yang tidak mungkin salah, akurat, cepat, dan nunggu ngirim orang datang lagi laporan. Kita ini dengan teknologi mendahului ketidakefisienan jika kita manual. Nah, Bandung ini jadi percontohan. Tips dari saya kalau tertarik ini bisa diduplikasi dananya kalau tidak dari APBD itu ada ke APBN minta Kominfo atau ke Telkom. Tapi kita juga masih nyicil dan baru seperti ini. Ya. Beda. Sekarang kita praktekkan yang SOS ya, minta HP siapa pinjam? Ada. Nah ini bener nanti enggak misalkan ada panik, pencetnya sebanyak 3 mungkin, kali. minimal 3 kali, Ya. sebanyak-banyak. Cepat, Pak. Cepat panggilan orang panik Oh, terus tuh. nah, Kita bergerak. tekan satu lagi. Nah, terus lagi proses. Proses. Harusnya kurang dari 15 detik si alarmnya bunyi di sini. Jadi klik di situ, muncul datanya. Nah nanti Itu kembali lagi data. ini kalau izin mau saya, tapi intinya ini contoh kecil. Untuk kalau Ini di bawah belum dinas mana? Skop info, Kominfo. Pak. Kominfo. Iya. Ya Pak. Isu. Bapak cari aja ruangan sebesar ini. Iya. Bagus Pak. Kesan ya. Kita baru ada ATCS berapa kita 7 detik ya. ATCS informasi ini belum ini. Belum. Ini macam. Assalamualaikum.